Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita coba untuk merenungi bersama sebuah proses sejarah ya, dalam dakwah yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Nah, kali ini kita bicara tema apa? Perang Khaybar. Perang Khaybar. Kalau dalam apa namanya dunia perjuangan Islam itu ya, ada yel-yel yang sering kita dengar yang berkaitan dengan ini. Jadi Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud gitu ya. Nah, peristiwa Khaybar ini ada dinukilkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di surat apa itu Pak Wahyu? Surat Al-Fat ya, ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsiratan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum ya. Walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Gitu ya Pak Wahyu ya. Dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada Rasulullah dan para sahabat, wa'adakumullahu maghanima katsira ya. Allah telah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak. Harta rampasan perang yang banyak. Ta'khudunaha ya, yang dapat kalian ambil. Fa'ajjala lakum hadhihi. Maka Allah segerakan ya harta rampasan perang ini ya lakum untuk kalian hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Dan Allah juga menahan tangan manusia dari membinasakanmu ya. Artinya dari kekalahan. Walitakuna ayatan lil mu'minina ya, agar ini semua menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mukmin, wa yahdiyakum, dan agar ya, Allah memberikan petunjuk kepada kalian siratan mustaqimah, pada jalan yang lurus. Jadi peristiwa Khaybar ini luar biasa ya. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Fat ini, janjinya janji kemenangan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sebelum peperangan yaitu Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabat untuk melakukan perundingan atau rapat lah ya, yang dengannya ya, untuk membahas mengenai siapa yang harus membawa bendera perang ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, besok ya, akan aku serahkan amanah bendera perang ini kepada seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Nah, ini kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, jadi ini ada sebuah apa namanya perbincangan dan diskusi surah yang kemudian Rasulullah tegaskan di surah itu bahwa nanti panji atau bendera perang umat Islam itu dipegang oleh orang yang mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita ini atau kebijakan Rasulullah ini membuat para sahabat gembira. Gembira karena dengan harapan apa? Dengan harapan ya mudah-mudahan awak dewi ini yang dapat amanah bendera perang, memegang bendera perang.
Hampir semua sahabat ya punya harapan itu, sehingga besoknya itu pagi-pagi sudah para sahabat sudah berkumpul, ya, berkumpul di depan Rasulullah SAW. Bahkan Umar pun, ya, Umar bin Khattab pun duduk dengan cara duduk yang apa ya, bahasa Jawanya itu ngeteger, memanjangkan lehernya ini ya, dipanjangkan lehernya supaya apa? Supaya terlihat sama Rasulullah SAW. Nah, dengan harapan apa? Ya dengan harapan ya amanah itu diberikan kepada beliau. Kan sempat juga terungkap bahwa beliau menyampaikan, demi Allah aku tidak pernah menginginkan jabatan ya dalam seluruh perjalanan dakwah bersama Rasul itu kecuali pada hari ini. Berharap dapat itu. Kenapa? Karena luar biasa di situ. Orang yang memegang bendera umat Islam ini punya dua karakter. Dia mencintai Allah, dicintai Allah. Ya, maka ya tidak akan mungkin kesempatan mendapatkan posisi dicintai Allah itu dilepas oleh para sahabat. Sehingga Sayyidina Umar pun berharap. Nah, tetapi yang menarik di riwayat ini, Rasulullah SAW itu melihat-lihat, meskipun ada Sayyidina Umar yang meninggikan leher beliau itu, melihat-lihat. Nah, ternyata beliau ini mencari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, di mana Ali? Maka para sahabat menjawab bahwa Sayyidina Ali sedang sakit mata. Jadi masih belum berkumpul di situ, ya, bahwa Sayyidina Ali sedang masih istirahat, sedang sakit mata. Rasulullah SAW lalu memerintahkan beberapa sahabat untuk menjemput Sayyidina Ali. Nah, setibanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di depan Rasulullah SAW itu, maka Rasulullah SAW menyerahkan bendera ini kepada Sayyidina Ali dengan berwasiat, ajaklah mereka ya, ke dalam Islam sebelum engkau memeranginya, ya. Artinya bahwa perang itu bukan tujuan pertama, ya, tetapi pertempuran itu adalah lebih kepada konsekuensi dari situasi dan kondisi. Kata Rasulullah, sebab demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada onta merah. Ini yang hadis yang cukup kita kenal. Nah, ya rahimakumullah, wasiat ini yang kemudian menjadikan Sayyidina Ali bertugas untuk membawa panji bendera umat Islam saat itu. Nah, itu sekilas kisah tentang kejadian perang Khaybar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat. Nah, kalau kita pelajari di buku sirah, itu kita dapati bahwa penyebab terjadinya perang Khaybar ini lebih kepada pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi pada saat itu. Jadi setelah orang-orang kaum Yahudi, ya, pimpinan Bani Nadir itu terusir dari Madinah, mereka melakukan upaya-upaya tetap penggalangan. Apa yang dilakukan terhadap penggalangan itu? Mereka menggalang, mengumpulkan sekutu-sekutu dengan cara mencari kabilah-kabilah yang kuat, ya, yang tidak suka sama dakwah Rasulullah untuk bergabung, ya, memusuhi Rasul. Dan tidak hanya itu, cara kedua yang dia lakukan dalam penggalangan melawan Rasul itu adalah mengadu domba umat Islam juga. Ya. Nah, menghadapi kenyataan ini, maka Nabi Muhammad tidak punya pilihan lain kecuali menyerang Bani Khaybar ini. Ya. Jadi, ikhwatal iman rahimakumullah, ya, setelah perang Romawi dan orang-orang Yahudi yang kemudian dimenangkan oleh orang-orang Yahudi, ya, kaum Yahudi ini mulai mendiami Khaybar dan mengembangkan pertanian di sana. Jadi Khaybar itu semacam oasis, ya, oasis terletak di sekitar 150-an kilometer dari kota Madinah, ya, ke arah utara. Nah, pertahanan kaum Yahudi di Khaybar ini luar biasa, berlapis-lapis, ya. Khaybar ini kita kenal kalau di dalam sejarah itu namanya Hijaz, sering disebut juga Hijaz, ya.
Di situ tanamannya subur, ya, pusat pertanian, pusat perekonomian, ya, sehingga berkembang, ya, menjadi banyak pemukiman di Khaybar itu. Nah, mereka di Khaybar juga tidak sekedar membuat pemukiman, tapi juga membuat benteng, mengumpulkan senjata dan seterusnya. Nah, Khaybar ini cukup strategis. Kenapa? Karena Khaybar ini juga adalah benteng pertahanan ketika Yahudi berseteru dengan Romawi. Orang Romawi nggak bisa menembus benteng Khaybar ini. Nah, di Khaybar itu seperti itu, ya. Ada apa namanya, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial yang luar biasa, ya, termasuk juga pertumbuhan pertahanan keamanan yang luar biasa. Nah, di sisi lain di Madinah itu kondisi situasinya tidak sepi dari pergesekan antara orang-orang Yahudi dengan Rasulullah. Di Madinah itu kan terdapat 3 kabilah yang dominan, yang kuat, ya, dari kaum Yahudi itu. Ada kabilah Koinuko, ya, Koinuko, kemudian ada kabilah Bani Nadir, ada kabilah Quraidah, ya, Quraidah, yang nanti, ya, Bani Quraidah juga apa namanya berkhianat, nanti Sayyidina Ali yang disuruh memerangi juga itu, ya, tapi Rasulullah nggak ikut. Nah, saat Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah, beberapa tokoh penting dari kabilah-kabilah ini masuk Islam. Tetapi dalam perkembangannya itu perselisihan antara orang-orang Yahudi dengan Rasulullah ini tidak pernah berhenti, terus saja. Nah, puncaknya adalah, ya, Bani Nadir ini diusir dari Madinah. Nah, ketika terusir itulah kemudian gabung di Khaybar. Nah, di Khaybar itulah maka kemudian mereka menyusun kekuatan menggalang, ya. Nah, maka posisi kejadian Khaybar ini dalam konteks perjuangan dakwah Islam itu menjadi penting karena ini luar biasa. Jadi kekuatan muslimin yang diperkirakan terdiri dari 2000 pasukan itu, ya, dan kurang lebih 2000 pasukan itu 1000 sekian, ya, dan 200 kuda itu harus berhadapan dengan 10.000 tentara. Nah, dari sisi jumlah personil itu kalah besar, dari sisi perlengkapan alat perang juga kalah besar. Nah, jadi itu situasinya. Jadi situasi di Khaybar tumbuh berkembang dengan seperti itu. Kemudian di Madinah orang-orang Yahudi, ya, itu tidak berhenti, ya, berselisih dengan Rasulullah. Ya, akhirnya Bani Nadir ini terusir, lalu mereka gabung di Khaybar itu. Nah, ayat-ayat rahimakumullah, di perang Khaybar yang luar biasa, ya, kekuatan musuh seperti itu. Nah, itu alhamdulillah umat Islam mampu menaklukkan, ya, pasukan Yahudi, dan ini cukup mengejutkan orang-orang Yahudi. Jadi dengan ini akhirnya orang-orang Yahudi di Khaybar gagal membangun pertahanan yang terorganisir dan terpusat, gitu, ya, dengan peristiwa Khaybar ini. Sebelumnya, ya, disitulah, ya, pusat mengorganisir kekuatan orang-orang Yahudi yang menentang Rasulullah SAW. Nah, mengapa perang ini kemudian dimenangkan oleh umat Islam? Di samping ini adalah janji Allah, itu, ya, di kubu orang-orang Yahudi ini terlalu meremehkan. Orang-orang Yahudi ini meremehkan umat Islam karena pasukannya yang sedikit, ya, pasukan mereka banyak, perlengkapannya mereka banyak, ya, orang umat Islam sedikit. Jadi ini benteng pertahanan yang luar biasa, tidak mudah bagi Rasulullah dan para sahabat untuk kemudian menaklukkan, tetapi dengan izin Allah itu tertaklukkan, ya. Nah, jangankan pasukan Rasulullah, pasukan Romawi saja itu, ya, gagal kan, gitu. Nah, ini luar biasa peran dari kalangan orang Yahudi itu. Ada tokohnya yang disebut, yang namanya adalah Salam.
Ini orang yang apa namanya ahli strateginya, ya. Dia bikin berlapis-lapis, ya. Jadi misalnya apa namanya perempuan dan anak-anak itu ditaruh dan harta-harta ya, harta-harta mereka ditaruh di tempat benteng tersendiri, ya. Kemudian persediaan makanan juga dikumpulkan di benteng tersendiri gitu. Pasukan dikonsentrasikan di benteng tersendiri. Jadi berlapis-lapis gitu. Ya. Tapi Salam ini tewas dalam pertempuran ini. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW menugasi Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi komandan pasukan untuk menembus. Ya. Namun itu juga gagal. Ya. Lalu setelah itu Rasulullah mengutus Sayyidina Umar memimpin pasukan, ya, sebagai komandan, menembus, gagal juga. Akhirnya kepemimpinan komando diserahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, dalam kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu inilah kemudian apa namanya umat Islam bisa, ya, menyelesaikan, ya, pertempuran itu dengan kemenangan paripurna. Ya, jadi di Khaybar inilah kemudian nama Sayyidina Ali menjulang, semakin populer. Keberhasilan beliau merenggut pintu benteng untuk menjadi perisai, ya, selalu dikisahkan di abad-abad, ya, kemudian, ya. Jadi beliau mampu menguasai benteng pertahanan inti dari orang-orang Yahudi. Nah, pasukan Sayyidina Ali dan para sahabat ini pun mampu menjebol pertahanan lawan, ya, yang apa namanya setelah Salam tewas itu digantikan oleh Haris bin Abu Zainab, ya. Ya, ini dia menjaga benteng Naim, ya, dan benteng itu bisa dijebol sama pasukannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah benteng ini dikuasai, seluruhnya, ya, melalui pertarungan yang sengit itu, ya, dikuasailah, ya, bukan dikuasai, ya, menyerahlah, ya, menyerah. Akhir dari pertempuran itu orang Yahudi menyerah. Sudah, karena terdesak tidak bisa apa-apa lagi, orang-orang Yahudi menyerah. Kurban yang terjadi di pertempuran Khaybar yang dahsyat itu menelan 93 kurban jiwa dari pihak Yahudi. Tidak terlalu banyak, ya, kalau dibandingkan pertempuran lain, tapi ini pertempuran yang sengit. Dan umat Islam ada 15 orang. 15 orang yang gugur. Nah, setelah pertempuran ini selesai, Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi membuat kesepakatan. Dalam kesepakatan ini, orang-orang Yahudi itu harus meninggalkan Khaybar dan menyerahkan kekayaan mereka. Nah, sementara itu, di sisi Nabi Muhammad SAW dan para pasukan, Nabi Muhammad berjanji akan menghentikan peperangan dengan orang-orang Yahudi, tidak juga menyakiti orang-orang Yahudi. Nah, itulah kenapa kemudian Khaybar ini tidak lagi menjadi benteng pertahanan orang-orang Yahudi, karena mereka akhirnya meninggalkan. Nah, penaklukan Khaybar ini dalam posisi perjalanan dakwah Rasul itu berpengaruh yang luar biasa. Jadi Islam yang sentralnya ada di Madinah itu semakin kokoh di tengah kehidupan masyarakat, semakin kuat. Jadi dengan menaklukkan jantung pertahanan musuh itu menjadikan umat Islam semakin kokoh. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa namanya pertempuran Khaybar ini. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya yang pertama adalah tadi bahwa Allah tidak akan pernah tidak menepati janji. Bahwa perang Khaybar ini dijanjikan oleh Allah atas kemenangan bagi kaum muslimin itu terjadi, ya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran ini, kita harus yakin dan optimis dalam melakukan setiap pekerjaan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai janji Allah itu, ya. Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam, itu kita yakini, kita harus yakin. Dan bab berikutnya adalah bagaimana kita bisa merealisasikan itu, ya. Allah menjanjikan kemenangan kepada umat Islam. Allah menjanjikan apa namanya
kebaikan, ja'al haqqa wa zaqal batil, ya, Allah akan menjanjikan bahwa kebenaran akan datang. Itu semuanya harus kita yakini. Tapi persoalannya adalah sejauh mana kita dengan optimisme itu berusaha untuk merealisasikan. Itu yang kemudian tidak kalah penting. Yang kedua, ada pelajaran di situ yang bisa kita ambil itu adalah dalam konteks dakwah, dalam konteks berjuang, ya tidak ada kata lain kecuali bersegera. Sami'na wa ata'na. Ya. Berita bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi kaum Yahudi di Khaybar itu disambut dengan segera oleh para sahabat. Rasulullah segera mengumpulkan sahabat. Nah, jadi betapapun ya, mereka paham bahwa yang dihadapi itu luar biasa besar. Ya. Nah, sehingga yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah dakwah ini tidak akan sepi dari tantangan dan hambatan rintangan. Dan bahkan semakin hari bukan semakin mengecil, tapi semakin besar. Nah, tantangan besar itu tidak membuat kita tidak suratul istijabah, ya, memiliki respon cepat. Nah, sekarang ini kan agak berbeda nih. Makanya kenapa kita harus mengkaji lagi kejadian Khaybar. Ya, seringkali kita merasa bahwa dakwah ini semakin hari semakin berat, semakin hari semakin banyak tantangan rintangannya. Lalu sikap kita tidak lagi ya, sigap untuk segera melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menjalankan misi dakwah, misi perjuangan itu. Karena beratnya medan. Tidak demikian. Pelajaran yang bisa kita ambil di perang Khaybar itu justru ya, tantangan berat ini membuat semua sahabat dan Rasulullah itu kemudian sigap luar biasa. Ya, cepat tanggap gitu. Nah, ini yang penting. Ya, di era sekarang misalnya dakwah ini luar biasa rumit ini tantangannya, ya ini membuat kita gentar. Ya. Jadi hikmah yang kedua itu kita suratul istijabah. Betapapun dakwah ini tantangannya besar. Ya. Tadi sudah kita lihat bahwa tantangan di perang Khaybar itu luar biasa. Yang ketiga itu adalah jangan sampai kita ini mengharap amanah seperti yang terjadi di pribadi Sayyidina Umar tadi. Meskipun kita yakin Sayyidina Umar punya harapan itu tidak salah, sama sekali saya yakin tidak salah, karena Rasulullah menjanjikan siapa yang akan mendapatkan amanah memegang bendera itu adalah orang yang punya kualifikasi dua, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Pastilah semua sahabat ingin dicintai oleh Allah. Ya. Dan tidak salah kalau kemudian Sayyidina Umar mengharap itu. Tetapi ya pelajaran yang bisa kita ambil ya kita nggak boleh mengharap amanah. Ya. Nggak boleh mengharapkan amanah itu, karena amanah ini ya semakin tinggi amanah yang kita terima, kalau amanah itu berupa jabatan atau kewajiban struktural, semakin tinggi jabatan atau kewajiban struktural itu akan menuntut ya tanggung jawab yang lebih besar. Dan ini tergambar dalam riwayat lain yang menceritakan Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau menyampaikan, demi Allah ya, kurang lebih ungkapannya kalau dalam bahasa kita, demi Allah ya, jika ada seekor ya keledai itu jatuh terperosok di negeri Irak, saya khawatir ya keledai itu nanti akan menuntut hisab aku di hari kiamat. Artinya apa? Ya, kita tidak boleh mengharap ya, apalagi ambisi, mengharap aja nggak boleh ya, amanah atau jabatan struktural ya, karena apa? Semuanya itu akan dihisab. Amanah dakwah, amanah perjuangan itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering mengingatkan, khususnya pada diri saya pribadi, bagi kita yang mendapatkan amanah ya, amanah dakwah, apalagi sifatnya itu struktural organisatoris, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena begitu amanah diserahkan ke kita, maka ya tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih ya. Dan ketika kita tidak menjalankan dengan maksimal sebaik-baiknya ya, tidak ada orang lain yang bisa berbuat memperbaiki gitu. Nah itu kalau dalam bahasa Surabayaan itu ya kita ya, tidak sekedar berdosa dalam hal
tidak maksimal dalam bekerja, tapi juga berdosa karena kita ada di situ, orang lain tidak bisa masuk di situ, bisa jadi ada orang lain yang lebih baik dari kita bisa menjalankan tugas itu, tidak bisa melakukan karena yang bertugas saat itu kita. Nah, maka amanah dalam struktur dakwah, amanah dalam jabatan struktural di organisasi dakwah itu ya pahalanya besar, begitu juga tanggung jawabnya besar. Bahkan kalau kita abai, maka ya dosanya juga tidak kecil gitu. Nah, tetapi di sisi lain kita memang tidak boleh mengharap amanah. Di sisi lain kita tidak boleh menghindari amanah. Ketika amanah itu datang, maka dicontohkan seperti Sayyidina Ali tadi, meskipun sakit mata ya, dalam kondisi sakit mata diserah tugas memegang bendera ya, samina wa ta'na. Jadi dalam bahasa kita saat ini itu sering, ya saya ini tidak punya kemampuan, tawadhu ya. Ya itu benar. Lalu ditawari amanah tidak kemudian bersegera ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Ketika amanah itu sudah diputuskan untuk diberikan kepada kita, ya harus bersegera melakukan ya. Sudah nggak boleh baper lagi, saya ini nggak mampu, sudah nggak bisa begitu. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, ya Rasulullah saya ini sedang sakit mata masuk bawa bendera panji-panji Islam gitu. Tidak begitu. Jadi amanah dakwah tidak boleh kita angan-angan, amanah dakwah tidak boleh kita cari, amanah dakwah bahkan tidak boleh menjadi ambisi kita. Tetapi ketika amanah dakwah itu datang, jangan disia-siakan. Tidak boleh dihindari, tidak boleh diabaikan dan disia-siakan. Nah, ini pelajaran yang luar biasa ya. Nah, yang berikutnya yang keberapa tadi? Satu itu janji Allah, ya. Dua itu apa tadi? Dua itu adalah bersegera, ya. Ketiga itu adalah amanah tidak boleh dicari, tapi tidak boleh dihindari. Nah, yang keempat itu ya, selalu melihat yang di depan kita itu adalah peluang dakwah. Nah, ada kisah yang saya lompati tadi. Jadi Rasulullah dan rombongan pada saat berangkat menuju ke Khaybar itu di tengah perjalanan bertemu dengan penggembala kambing. Ya. Lalu Rasulullah menyempatkan berhenti, menemui penggembala kambing ini, berdialog diskusi. Tujuannya apa? Mendakwahi penggembala kambing ini. Lalu kemudian akhirnya penggembala kambing ini masuk Islam, bersyahadat masuk Islam. Tapi ada persoalan di situ. Ya. Persoalan yang berikutnya adalah penggembala kambing ini akhirnya takut pulang, ya, takut pulang karena yang memiliki kambing yang digembalanya itu adalah orang-orang Yahudi, ya, takut pulang, takut kalau diketahui dia masuk Islam, lalu kemudian dia mendapat celaka. Maka apa yang terjadi? Rasulullah kemudian memerintahkan kepada penggembala ini tepuk semua pipinya kambing itu, ditepuk pipi kambing itu semuanya, dan dengan izin Allah akhirnya kambing itu pulang sendiri ke yang memilikinya. Ya, ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang keempat ini harus kita ambil pelajaran pula, meskipun ini bukan dalam kejadian pertempurannya, tapi ini kan proses. Ya. Betapapun ada tujuan besar, ini ada apapun yang ada di depan kita, di samping kita, ini adalah peluang dakwah semua, tidak boleh diabaikan. Ya. Kita punya peluang, kita punya tujuan besar dakwah ini, lalu peluang-peluang dakwah ini menjadi tidak kelihatan oleh kita. Nah, ini sering terjadi. Nah, tidak boleh ya, kita harus melihat apapun yang ada di depan kita, sekitar kita ini adalah peluang dakwah dan tidak boleh disia-siakan, karena bisa jadi ya dakwah kita itu justru diterima oleh orang-orang yang peluangnya ada di sekitar kita yang kita abaikan ini, ya. Dan di situ kita juga bisa lihat hikmahnya. Rasulullah tidak memandang bulu dalam hal dakwah. Ya, ini penggembala kambing nih. Ya, kira-kira apa perannya ini nanti di dalam konteks peperangan Khaybar ini? Ya belum jelas juga gitu. Tapi Rasulullah ambil itu sebagai peluang, ditemui dan didakwahi lalu masuk Islam. Nah, ini penting ya. Kita jangan sampai kemudian satu mengabaikan peluang dakwah. Ya. Karena apa? Karena kita tidak melihat bahwa apa yang di sekitar kita itu adalah peluang dakwah. Nah, ini penting. Makanya apalagi kita punya potensi, punya potensi tahsin, itu peluang dakwah. Ya, memberikan orang
ya pelatihan tahsin. Kita punya kemampuan bicara, ya kita itu peluang dakwah, memberikan pelatihan khutbah atau ceramah dan seterusnya. Ya, saya yakin kita semuanya punya potensi. Seandainya pun kita nggak punya potensi, kita masih bisa bicara, ya, dan kita bisa ngomong kepada orang dengan baik-baik. Gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ikhwatul iman rahimakumullah, adalah ada pelajaran yang menarik dalam kejadian Khaybar ini, bahwa kita tidak boleh, ya, atau kita harus selalu melihat bahwa kemenangan dakwah itu bukan ditentukan oleh besar kecilnya tantangan, ya, oleh besar kecilnya atau sulit mudahnya medan dakwah, tidak, tetapi lebih kepada kesiapan kita untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh perjuangan itu. Kenapa? Karena kemenangan itu adalah hak Allah untuk memberikannya. Ya, dan ini sering kita diskusikan, ya. Akhirnya sering kita diskusi tentang bagaimana kita memantaskan diri untuk mendapat kemenangan. Ya, karena kemenangan dakwah ini bukan karena besar kecilnya medan, ya, atau besar kecilnya potensi kita. Kejadiannya banyak. Ya, perang Uhud sudah memberikan pelajaran. Ya, perang Khaybar ini juga memberikan pelajaran. Nah, oleh karenanya yang perlu kita sadari, perjuangan kita saat ini dalam kemenangan dakwah tidak sekedar adanya kita di lapangan itu berbuat apa, tapi kita juga harus berjuang. Apakah kita pantas diberi kemenangan oleh Allah? Ya, apakah kita ini pantas diberi kemenangan oleh Allah? Sehingga Allah janjikan kemenangan di dalam Al-Quran itu juga diberikan. Janji Allah itu realisir dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, itu juga perjuangan, memantaskan diri menjadi muslimin yang layak mendapat kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keenam adalah semangat dan peran kaum muda. Kita bisa lihat di situ, ya, ada tokoh-tokoh yang luar biasa, ada Umar, ada Abu Bakar. Tetapi kita lihat, ya, di kejadian Khaybar ini peran pemuda sangat penting, ya. Bukan berarti meremehkan, mengabaikan peran orang tua. Jadi dimanapun dalam perjuangan ini, ya, peran pemuda itu ada di garda terdepan dalam hal apa? Ya, dalam hal melakukan terobosan, dalam hal apa? Dalam hal semangat, ya, spirit yang luar biasa. Dan itu bisa kita ambil pelajarannya ketika Sayyidina Ali mampu menaklukkan, ya, dan mampu menerobos benteng setelah pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu tidak berhasil. Nah, artinya apa? Ya, artinya kita padukan nih semua. Dalam dakwah itu kita harus padukan antara kemampuan atau potensi orang tua dan anak muda ini. Dan sering kita dengarkan bahwa ada potensi hikmah dari orang tua dan potensi semangat dari anak muda ini harus dipadukan sehingga dakwah kita ini penuh hikmah dan penuh semangat. Nah, sekarang ini sering, ya, lembaga dakwah ini menjadi tidak bisa mengikuti zaman. Nah, yang terpenting itu regenerasi. Ya. Kalau kita tidak bisa berhasil melakukan regenerasi, maka di satu masa kita berjuang itu akan kering dengan pemuda. Itu bahaya. Ya. Jadi di setiap masa pergerakan ini harus hadir selalu pemuda itu. Makanya, ya, kalau dalam sebuah organisasi kita sudah berkali-kali menempati sebuah amanah, itu jangan kemudian kita senang, karena ini bisa jadi sesuatu yang menjadi bom waktu kegagalan dakwah kita di belakang. Kenapa? Kita terlalu lama di amanah itu sehingga regenerasi tidak jalan. Ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita akan semuanya menjadi tua. Nah, di sini menjadi penting, ya, kalau perlu kita bikin proporsi itu. Proporsi, ya, 30% tua, 30% orang yang antara tua dan muda, 30% orang muda. Ya, atau 40% itu yang di tengah-tengah. Nah, usia yang 45 ke atas seperti saya, ya, ini ya sudah harus berkurang jumlahnya. Kalau ini tetap besar, ini nggak bisa masuk ini generasi penerus kita. Nah, ini penting, ya, peran pemuda ini penting. Tidak cukup hanya dengan kita menggunakan isu-isu anak muda untuk berdakwah, ya, tetapi kita juga harus melibatkan peran pemuda ini dalam real dakwah kita. Wallahu a'lam bishawab. Sisa-sisanya terkait dengan Khaybar mungkin bisa kita bicarakan di kesempatan lain.
ya, atau kita bisa pelajari sendiri di buku sirah ya, tentang perang Khaybar ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.